Makrifat kepada Allah adalah puncak dari perjalanan seorang hamba. Ia bukan sekadar ilmu yang bisa dipelajari dengan membaca kitab, bukan pula sekadar hafalan dari lisan, melainkan cahaya yang Allah tanamkan ke dalam hati. Banyak orang yang berusaha keras dengan amal, ibadah, dan kesungguhan, namun tidak semua mendapatkannya. Sebaliknya, ada orang yang amalnya sedikit, namun Allah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga hatinya dibukakan untuk mengenal Allah dengan kedalaman yang luar biasa. Hal ini menjadi tanda bahwa makrifat bukanlah hasil dari usaha semata, melainkan anugerah murni dari Allah. Amal ibadah hanyalah pintu, sedangkan yang menentukan terbuka atau tidaknya pintu itu hanyalah Allah. Karena itu, seorang hamba tidak boleh merasa sombong dengan amalnya, seakan-akan amalnya yang menjamin kedekatan dengan Allah. Amal yang banyak tanpa izin Allah bisa jadi tidak membuahkan makrifat. Namun amal yang sedikit, bila Allah menghendaki, bisa menjadi jalan untuk menyelami lautan cinta dan pengetahuan tentangnya. Makrifat adalah ketika hati seorang hamba dipenuhi dengan kesadaran bahwa tiada sesuatu pun yang ada kecuali dengan izin Allah. Ia melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Ia tidak lagi terpaku pada sebab-sebab lahiriah, karena ia tahu bahwa semua sebab hanyalah ciptaan Allah. Hatinya tertuju kepada Yang Maha Mengatur, bukan kepada hal-hal yang terlihat di permukaan. Seorang hamba yang mendapat makrifat akan selalu merasa bahwa dirinya hanyalah makhluk lemah yang tidak memiliki apa-apa. Ia tidak lagi terikat pada dunia, tidak pula terbuai oleh pujian manusia. Semua yang ada pada dirinya ia kembalikan kepada Allah. Bahkan amalnya sendiri ia pandang sebagai anugerah Allah, bukan karena kehebatannya. Ia tidak pernah berkata, "Aku bisa beramal karena diriku rajin," tetapi ia berkata, "Aku bisa beramal karena Allah memberiku kekuatan." Disinilah letak perbedaan orang yang hanya beramal dengan kebiasaan dan orang yang beramal dengan makrifat. Orang yang beramal tanpa makrifat merasa bangga dengan ibadahnya, menghitung jumlah amalnya, dan seringkali menilai orang lain. Namun orang yang beramal dengan makrifat, justru semakin beramal semakin merasa kecil. Ia melihat bahwa semua ibadahnya hanyalah setetes di samudera kasih Allah. Ia malu jika harus membanggakan diri, karena sadar betapa banyak kekurangan dalam amalnya. Allah memilih siapa yang akan diberi makrifat sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak ada yang bisa menebak, tidak ada yang bisa memaksa. Bahkan seorang hamba yang lalai bertahun-tahun bisa tiba-tiba disapa oleh cahaya makrifat. Hatinya yang sebelumnya keras tiba-tiba lembut, matanya yang sebelumnya kering tiba-tiba menangis, lisannya yang jarang berzikir tiba-tiba tidak bisa berhenti menyebut nama Allah. Semua ini terjadi karena Allah menghendaki. Rahmat Allah tidak terbatas. Banyak kisah orang-orang yang sebelumnya jauh dari agama, lalu Allah jadikan mereka kekasih-Nya. Ada yang dulu hidup dalam gelimang dosa, namun kemudian menjadi ulama besar. Ada yang dulu tidak pernah menoleh kepada masjid, namun kemudian hidupnya hanya untuk ibadah. Semua itu terjadi karena Allah memilih mereka, bukan karena amal mereka sebelumnya. Amal mereka justru sedikit, bahkan buruk, tetapi ketika Allah menurunkan rahmat makrifat, hidup mereka berubah total. Seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berkata, "Amalku terlalu sedikit, dosaku terlalu banyak, aku tidak mungkin mencapai makrifat." Karena Allah bisa saja memilihmu dari tempat terendah. Allah bisa membalikkan keadaanmu dalam sekejap. Hari ini engkau dalam dosa, besok engkau bisa menjadi orang yang paling dekat kepada Allah. Inilah rahasia dari sifat Allah yang maha membolak-balikkan hati. Namun, jangan pula meremehkan amal. Walau makrifat adalah pilihan Allah, amal tetap menjadi sarana. Amal ibadah adalah ketukan di pintu, sedang yang membuka pintu hanyalah Allah. Tugas seorang hamba adalah terus mengetuk. Salat, zikir, doa, sedekah, semua itu adalah ketukan. Kita tidak tahu kapan pintu itu akan dibukakan, tetapi kita tidak boleh berhenti mengetuk. Kadang satu amal kecil yang tulus bisa menjadi alasan Allah membukakan pintu makrifat. Makrifat melahirkan cinta. Orang yang mendapatkannya tidak lagi beribadah karena takut neraka atau ingin surga, melainkan karena cinta kepada Allah. Ia merasakan manisnya berzikir, manisnya bermunajat, manisnya sujud. Hatinya lah yang paling merasakan kebahagiaan, bukan hanya tubuhnya. Inilah kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Cinta yang lahir dari makrifat juga membuat seorang hamba rela berkorban. Ia tidak lagi berat untuk beribadah, tidak lagi malas untuk menolong orang lain. Segala sesuatu ia lakukan dengan ringan, karena hatinya penuh cinta.
Bahkan jika harus kehilangan dunia, ia rela, karena cintanya kepada Allah lebih besar dari semua yang ada di dunia. Makrifat juga menumbuhkan rasa syukur yang tiada henti. Orang yang mendapatkannya melihat segala sesuatu sebagai nikmat Allah. Ia bersyukur atas udara yang ia hirup, langkah yang ia ambil, bahkan detak jantungnya. Tidak ada yang ia pandang sebagai hal biasa. Semua adalah pemberian. Hatinya selalu dipenuhi rasa terima kasih, sehingga hidupnya tenang dan jauh dari keluh kesah. Kesabaran pun lahir dari makrifat. Karena mengenal Allah, seorang hamba menjadi sabar atas segala ujian. Ia tahu bahwa semua datang dari Allah, dan pasti ada hikmahnya. Ia tidak marah pada takdir, tidak menyesali hidup. Sebaliknya, ia menerima dengan lapang dada, sambil terus berharap kebaikan dari Allah. Inilah kesabaran yang sejati, yang membuat hidupnya selalu tenteram meski badai melanda. Makrifat menjadikan seseorang tidak lagi takut pada kematian. Justru kematian ia pandang sebagai pintu pertemuan dengan Allah. Ia tidak tergesa-gesa meminta mati, tetapi juga tidak takut berlebihan. Ia siap kapan saja dipanggil, karena ia rindu kepada kekasihnya. Inilah kedamaian yang sulit dipahami oleh orang yang belum mengenal Allah. Namun, jangan disangka bahwa orang yang makrifat pasti hidup tanpa ujian. Justru seringkali mereka diuji lebih berat. Tetapi karena hatinya sudah dekat kepada Allah, ujian itu tidak membuatnya hancur. Sebaliknya, ujian membuatnya semakin dekat. Ia merasakan nikmat dalam kesulitan, karena ia melihat tangan Allah yang selalu bersamanya. Orang makrifat juga tidak mudah sombong. Ia sadar bahwa kedudukannya adalah pemberian, bukan hasil usaha. Ia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan ia selalu merasa bahwa mungkin saja orang lain lebih dicintai Allah darinya. Kesadaran ini membuatnya selalu rendah hati, lembut, dan penuh kasih sayang. Amal yang sedikit bisa menjadi sangat besar bila disertai makrifat. 1 kali sujud dengan hati yang penuh cinta lebih bernilai daripada 1000 sujud tanpa makna. 1 kalimat zikir yang diucapkan dengan kesadaran lebih berharga daripada bacaan panjang tanpa hati. Inilah rahasia mengapa Allah memilih hati sebagai tempat turunnya cahayanya. Karena amal lahiriah tanpa hati hanyalah gerakan kosong. Makrifat juga membuat seorang hamba melihat semua makhluk dengan penuh cinta. Ia tidak membenci manusia karena dosa mereka, tetapi mendoakan agar mereka mendapat hidayah. Ia tidak mudah menghukum, karena ia tahu bahwa Allah bisa saja membalikkan keadaan. Orang yang hina bisa jadi mulia, orang yang jauh bisa jadi dekat. Maka ia selalu mendoakan kebaikan bagi sesama, sambil berharap Allah terus menjaga hatinya. Hidup orang makrifat penuh dengan keindahan batin. Ia mungkin sederhana secara lahir, tetapi hatinya bagaikan surga. Ia mungkin tidak terkenal di mata manusia, tetapi sangat dekat di sisi Allah. Ia mungkin tidak kaya harta, tetapi hatinya kaya dengan syukur. Inilah kekayaan yang sejati, kekayaan yang tidak pernah hilang. Seorang hamba tidak boleh berhenti berharap kepada Allah. Teruslah beramal meski sedikit, teruslah berdoa meski terasa sepi, teruslah berzikir meski hati masih lalai. Karena Allah bisa saja memilih saat itu juga untuk membukakan pintu makrifat. Jangan berhenti mengetuk, karena setiap ketukan pasti terdengar. Dan ketika Allah menghendaki, pintu itu akan terbuka dengan cahaya yang tidak pernah engkau bayangkan. Maka, makrifat bukan soal siapa paling banyak amal, tetapi soal siapa yang dipilih Allah. Jangan sombong dengan amalmu, jangan putus asa dengan dosamu. Karena Allah bisa memilih siapa saja, kapan saja. Dan ketika Allah memilihmu, engkau akan merasakan bahwa semua amalmu hanyalah sarana kecil untuk sampai kepada cintanya. Seorang hamba seringkali menilai dirinya berdasarkan jumlah amal lahiriah. Ia merasa cukup bila salatnya banyak, puasanya panjang, sedekahnya besar, atau zikirnya panjang. Namun kenyataan yang sering dilupakan adalah bahwa semua amal itu tidak otomatis menjadikan seseorang mengenal Allah. Ada orang yang beramal siang dan malam, tetapi hatinya tetap kering. Ia beribadah dengan tubuhnya, tetapi hatinya sibuk dengan dunia. Ia membaca doa dengan lisannya, tetapi tidak merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Semua itu menunjukkan bahwa makrifat bukanlah buah dari jumlah amal, melainkan buah dari rahmat Allah. Orang yang mendapat makrifat bisa saja hanya beramal sedikit, tetapi amal itu dihidupkan oleh keikhlasan yang dalam. Satu sujudnya bisa menandingi ribuan sujud orang lain, karena sujud itu penuh dengan cinta, rasa rindu, dan penyerahan total kepada Allah. Satu kalimat zikirnya bisa lebih berat daripada zikir panjang yang kosong,
karena hatinya benar-benar hadir di hadapan Allah. Itulah rahasia yang tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Allah tidak menimbang dengan cara manusia menimbang. Allah melihat hati, bukan sekadar hitungan angka. Ketika Allah menghendaki seseorang untuk mengenalnya, maka jalan itu akan terbuka meskipun amalnya sedikit. Allah akan menanamkan rasa cinta yang membakar dalam hati. Ia akan merasakan kerinduan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Hati yang tadinya keras tiba-tiba luluh, mata yang tadinya kering tiba-tiba banjir air mata. Semua ini adalah pertanda bahwa Allah sedang memilihnya untuk didekatkan. Ada hamba yang hidupnya penuh dosa, lalai bertahun-tahun dari ibadah, bahkan jauh dari agama. Namun tiba-tiba Allah mengirimkan satu peristiwa kecil yang menyentuh hatinya. Bisa berupa nasihat sederhana, bisa berupa mimpi, bisa berupa musibah, atau bahkan hanya pertemuan singkat dengan seseorang. Peristiwa itu menjadi jalan Allah membuka mata hatinya. Dari sana ia bangkit, bertaubat, lalu hidupnya berubah total. Seolah-olah Allah berkata, "Kini aku memilihmu." Inilah yang menunjukkan bahwa makrifat tidak bisa diraih dengan perhitungan amal semata. Makrifat adalah anugerah, dan anugerah itu tidak pernah terlambat. Bahkan di usia senja, ketika tubuh sudah lemah dan amal sudah berkurang, Allah bisa saja menurunkan makrifat. Seorang kakek yang baru belajar menyebut nama Allah di akhir hidupnya bisa mencapai tingkat kedekatan yang luar biasa. Sebab bukan panjangnya waktu yang menjadi ukuran, melainkan kehendak Allah yang menanamkan cahaya ke dalam hati. Ketika makrifat masuk ke dalam hati, dunia berubah wajah. Apa yang dulu dianggap penting menjadi kecil. Apa yang dulu dikejar mati-matian menjadi remeh. Dunia tidak lagi mampu memikatnya, karena hatinya sudah dipenuhi Allah. Ia masih bekerja, masih berinteraksi dengan manusia, tetapi semuanya dilakukan dengan kesadaran bahwa semua hanyalah titipan. Ia tidak terikat, ia tidak terpikat. Hatinya merdeka, hanya tertuju kepada Allah. Orang makrifat juga melihat amalnya dengan rasa malu. Ia tidak berbangga dengan ibadahnya, karena ia tahu semua itu hanyalah pemberian Allah. Ia bisa salat karena Allah yang memberi kekuatan. Ia bisa berzikir karena Allah yang menggerakkan lidahnya. Ia bisa bersedekah karena Allah yang memberi rezeki. Maka bagaimana mungkin ia membanggakan sesuatu yang pada hakikat bukan miliknya? Justru semakin banyak ia beramal, semakin dalam ia merasa fakir di hadapan Allah. Makrifat membuat seorang hamba selalu sadar akan kelemahan dirinya. Ia tidak lagi merasa lebih baik dari orang lain. Ia melihat bahwa bisa jadi orang yang tampak hina di matanya justru lebih mulia di sisi Allah. Karena itu, orang makrifat hatinya lembut, penuh kasih, dan jauh dari kesombongan. Ia tidak sibuk menghakimi orang lain, melainkan sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Dalam kesendirian, orang makrifat merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Ia duduk seorang diri, tetapi hatinya penuh dengan kehadiran Allah. Ia merasa ditemani, bahkan dipeluk oleh cinta ilahi. Air matanya mengalir tanpa ia sadari, bukan karena sedih, tetapi karena rasa rindu yang dalam. Ia merasakan bahwa Allah begitu dekat, lebih dekat daripada segala sesuatu yang pernah ia kenal. Makrifat juga mengajarkan seorang hamba untuk bersyukur pada hal-hal kecil. Ia tidak menunggu nikmat besar untuk bersyukur. Setiap tarikan napas adalah alasan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Setiap detak jantung adalah kesempatan untuk ingat kepada Allah. Ia melihat keindahan dalam segala sesuatu, bahkan dalam musibah sekalipun. Karena ia tahu, semua yang datang dari Allah adalah kebaikan, meski kadang tersembunyi. Kesabaran yang lahir dari makrifat bukanlah kesabaran pasif, tetapi kesabaran yang penuh keindahan. Ia menerima ujian dengan hati yang tenang, sambil tetap berusaha mencari jalan keluar. Ia tidak mengeluh, karena ia percaya Allah selalu bersamanya. Ia tidak putus asa, karena ia yakin ada hikmah di balik setiap kesulitan. Dengan makrifat, setiap cobaan terasa ringan, karena hatinya selalu tertambat pada Allah. Ada yang berkata, "Aku sudah beramal sekian lama, mengapa aku belum merasakan makrifat?" Pertanyaan itu lahir karena ia masih memandang amal sebagai sebab utama. Padahal, amal hanyalah sarana, dan makrifat adalah rahmat. Tidak ada yang bisa menuntut rahmat. Yang bisa dilakukan hanyalah terus beramal dengan ikhlas, sambil berharap Allah berkenan menurunkan cahaya. Jangan berhenti mengetuk pintu, karena setiap ketukan pasti terdengar. Allah bisa saja membukakan pintu itu kapan saja. Bisa saat engkau sedang bersujud, bisa saat engkau sedang menangis dalam doa, bisa saat engkau menolong orang lain dengan ikhlas.
Bahkan bisa jadi saat engkau merasa paling lemah, paling hina, dan paling tidak layak, Allah justru memilih saat itu untuk memelukmu dengan rahmat-Nya. Makrifat menjadikan ibadah manis. Salat bukan lagi kewajiban yang berat, tetapi pertemuan yang dirindukan. Zikir bukan lagi rutinitas, tetapi bisikan cinta. Doa bukan lagi sekadar permintaan, tetapi percakapan dengan kekasih. Setiap ibadah terasa hidup, penuh makna, penuh cahaya. Inilah nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang dipilih Allah. Makrifat juga menumbuhkan rasa ridha. Orang makrifat ridha dengan takdir, karena ia tahu Allah selalu memberi yang terbaik. Ia tidak lagi sibuk bertanya, mengapa, karena ia percaya Allah lebih tahu. Hatinya tenang menerima apapun yang terjadi, sambil tetap berharap pada rahmat Allah. Ridha inilah yang membuat hidupnya damai, meski dunia di sekitarnya penuh kegelisahan. Kematian pun tidak lagi menakutkan. Bagi orang makrifat, kematian adalah janji pertemuan dengan kekasih. Ia tidak tergesa-gesa, tetapi ia juga tidak takut. Ia siap kapan saja dipanggil, karena hatinya sudah penuh dengan kerinduan. Dunia ini hanyalah persinggahan, dan kematian adalah jalan pulang. Dengan makrifat, kematian tidak lagi menjadi akhir yang menakutkan, melainkan awal dari kebahagiaan abadi. Namun, semua ini kembali pada satu hal, makrifat adalah kehendak Allah. Tidak ada yang bisa memastikan, tidak ada yang bisa menuntut. Tugas kita hanyalah terus berusaha, terus mengetuk pintu, terus berharap, dan tidak pernah putus asa. Karena rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita, lebih besar daripada kelemahan kita. Dan jika Allah berkehendak, dalam sekejap hidup kita bisa berubah. Orang yang makrifat sejati biasanya tidak dikenal banyak orang. Ia hidup sederhana, jauh dari sorotan, tetapi hatinya penuh cahaya. Doanya dikabulkan, ucapannya penuh hikmah, wajahnya memancarkan ketenangan. Ia tidak mencari popularitas, tidak mengejar dunia, karena hatinya sudah dipenuhi Allah. Ia bagaikan mutiara tersembunyi di dasar laut, indah dan berharga, tetapi tidak semua orang bisa menemukannya. Itulah rahasia makrifat, ia bukan hasil usaha manusia, melainkan pilihan Allah. Dan siapapun bisa dipilih. Tidak peduli masa lalumu, tidak peduli seberapa sedikit amalmu, jika Allah sudah menghendaki, engkau akan menjadi dekat dengannya. Karena itu, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beramal meski sedikit. Karena siapa tahu, dari amal kecil yang ikhlas itulah Allah menurunkan lautan rahmat-Nya dan membukakan pintu makrifat untukmu. Hidup seorang hamba seringkali terjebak dalam hitung-hitungan. Kita menghitung jumlah rakaat, menghitung sedekah, menghitung doa, menghitung berapa kali kita menyebut nama Allah. Padahal, hakikat Allah tidak membutuhkan hitungan itu. Allah Maha Kaya tanpa kita, tanpa ibadah kita, tanpa sujud kita. Semua amal yang kita lakukan hanyalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Jika kita beribadah, itu untuk membersihkan hati kita. Jika kita berzikir, itu untuk menenangkan jiwa kita. Jika kita bersedekah, itu untuk melembutkan hati kita. Semua kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah. Karena itu, ketika seorang hamba mengira bahwa banyaknya amal otomatis membuat dirinya layak mendapatkan makrifat, disitulah ia sedang terjebak dalam kesombongan yang halus. Sebab seakan-akan ia merasa bisa membeli rahmat Allah dengan amalnya. Padahal amal sekecil apapun, bahkan amal yang tampak besar, tidak akan pernah cukup untuk menebus nikmat Allah yang tak terhitung. Satu hembusan napas saja sudah merupakan nikmat yang tidak mampu kita balas dengan seluruh ibadah sepanjang hidup. Maka Allah mendidik para hambanya agar tidak bersandar pada amal, tetapi bersandar pada rahmat dan kehendak-Nya. Karena rahmat Allah jauh lebih luas daripada amal manusia. Orang yang sedikit amalnya bisa saja mendapat kedekatan yang agung, sementara orang yang berlimpah amalnya bisa saja tetap jauh, jika hatinya tidak dipenuhi keikhlasan. Dalam perjalanan ruhani, makrifat bukanlah hasil dari perjalanan panjang semata. Ada orang yang menempuh jalan puluhan tahun, beruslah, berpuasa, berzikir siang dan malam, namun tetap belum merasakan makrifat. Tetapi ada pula orang yang seakan hanya mengetuk sekali, lalu pintu terbuka lebar. Bukan karena ia lebih hebat, melainkan karena Allah berkehendak memberinya jalan. Allah Maha Merdeka dalam memilih hambanya. Hal ini membuat hati seorang salik selalu merasa rendah. Ia tidak bisa menyombongkan jalannya, karena ia tahu keberhasilan itu semata-mata karena pilihan Allah. Ia juga tidak bisa merendahkan orang lain,
karena siapa tahu orang yang tampak hina itu justru lebih mulia di sisi Allah. Inilah yang membuat orang yang benar-benar mendekat kepada Allah memiliki sifat penuh kasih, rendah hati, dan jauh dari klaim-klaim palsu. Ketika Allah menghendaki seorang hamba mencapai makrifat, Dia akan mengatur semua langkah hidupnya. Peristiwa-peristiwa yang tampak kebetulan ternyata merupakan jalan menuju Allah. Pertemuan dengan seseorang, bacaan sederhana, bahkan musibah yang menyakitkan, semua bisa menjadi pintu yang membuka hati. Apa yang sebelumnya dianggap malapetaka, ternyata menjadi jalan hidayah. Apa yang dulu dianggap kebahagiaan, ternyata menjadi jerat. Allah membolak-balikkan keadaan hati, hingga seorang hamba akhirnya terjaga dan menyadari hakikat hidup. Salah satu tanda makrifat adalah hati yang merasa cukup dengan Allah. Ia tidak lagi merasa gelisah karena kurangnya harta atau rendahnya kedudukan. Ia bisa hidup sederhana, tetapi hatinya kaya. Ia bisa tidak memiliki banyak, tetapi tidak merasa kekurangan. Karena yang membuat hatinya tenang bukanlah dunia, melainkan kedekatan dengan Allah. Hamba yang makrifat juga memiliki pandangan berbeda terhadap ibadah. Bagi orang biasa, ibadah seringkali terasa berat karena dianggap beban kewajiban. Tetapi bagi orang makrifat, ibadah adalah kenikmatan. Ia merindukan salat, karena di sanalah ia bertemu kekasih. Ia mencintai zikir, karena itu membuatnya merasa dekat. Ia mendambakan doa, karena itu percakapan hatinya dengan Allah. Ibadah bukan lagi sekadar ritual, melainkan jembatan menuju cinta. Bahkan dalam amal kecil, orang makrifat merasakan manisnya kehadiran Allah. Ia bisa menangis hanya dengan menyebut satu nama Allah. Ia bisa bergetar hanya dengan mengingat kebesarannya. Ia bisa tersenyum dalam kesendirian karena merasakan cinta yang tak terlihat. Itulah yang membedakan antara amal kosong dan amal yang dihidupkan oleh makrifat. Namun, jangan disalahpahami bahwa makrifat berarti mengabaikan amal. Tidak, justru orang yang mendapat makrifat semakin rajin beramal, tetapi ia tidak lagi bersandar pada amal itu. Ia beramal dengan penuh cinta, bukan karena takut semata. Ia sujud karena rindu, bukan sekadar karena wajib. Ia berzikir karena ingin dekat, bukan karena hitungan pahala. Amal yang tumbuh dari makrifat menjadi amal yang hidup, amal yang bercahaya. Makrifat juga membawa seorang hamba kepada kesadaran akan kelemahan dirinya. Ia tidak lagi merasa mampu tanpa Allah. Setiap langkah ia sandarkan kepada Allah. Setiap niat ia mohonkan pertolongan. Ia tidak lagi percaya pada dirinya sendiri secara mutlak, tetapi hanya kepada Allah. Inilah yang membuat hidupnya penuh dengan doa, penuh dengan tawakal, penuh dengan rasa butuh kepada Allah. Hidup dalam makrifat menjadikan seorang hamba tidak takut kepada manusia. Ia tidak mengejar pujian, tidak gentar oleh celaan. Hatinya hanya terikat kepada Allah, sehingga pandangan manusia tidak lagi menguasainya. Ia bisa berbuat baik dengan ikhlas meski tidak ada yang tahu. Ia bisa meninggalkan dosa meski tidak ada yang melihat. Karena hatinya selalu sadar bahwa Allah Maha Melihat. Orang makrifat juga tidak memandang dunia sebagai tujuan. Dunia hanyalah ladang singgah, sementara akhirat adalah rumah sejati. Ia tidak menolak dunia, tetapi juga tidak diperbudak olehnya. Ia memegang dunia di tangan, tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Maka meskipun ia kaya, hatinya tetap tenang. Dan meskipun ia miskin, hatinya tidak gelisah. Karena yang ia cari bukanlah dunia, melainkan Allah. Dalam pandangan orang makrifat, segala sesuatu adalah tanda dari Allah. Ia melihat keindahan alam sebagai ayat Allah. Ia mendengar suara burung sebagai tasbih kepada Allah. Ia melihat musibah sebagai ujian dari Allah. Tidak ada satupun kejadian yang lepas dari pandangan bahwa itu semua adalah perbuatan Allah. Dengan begitu, hatinya selalu tersambung, selalu hadir, selalu sadar akan kehadiran Allah. Bila engkau bertemu dengan orang makrifat, engkau akan merasakan ketenangan yang berbeda. Wajahnya memancarkan kedamaian, ucapannya menyejukkan, doanya penuh keberkahan. Ia mungkin tidak dikenal banyak orang, tidak viral, tidak populer, tetapi hatinya menjadi tempat bersemayam cahaya Allah. Ia bagaikan pelita dalam kegelapan, memberi sinar tanpa harus terlihat terang benderang di panggung dunia. Rahasia besar makrifat adalah bahwa ia bisa datang kapan saja, bahkan kepada orang yang tampaknya tidak layak. Ada orang yang seumur hidup tenggelam dalam dosa, lalu di akhir hayatnya Allah bukakan pintu makrifat. Ia menangis menyesali hidupnya, kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, dan wafat dalam keadaan diridai. Sementara ada pula orang yang sepanjang hidupnya sibuk dengan amal lahiriah,
tetapi hatinya tidak pernah benar-benar mengenal Allah. Semua ini menjadi bukti bahwa makrifat sepenuhnya bergantung kepada kehendak Allah, bukan pada penilaian manusia. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan amal kecil. Bisa jadi amal kecil yang ikhlas menjadi jalan terbukanya pintu makrifat. Satu senyuman kepada orang lain, satu kata lembut, satu suapan makanan kepada fakir, bisa menjadi titik awal turunnya rahmat Allah. Jangan pula menganggap remeh dirimu yang sedikit amalnya. Selama hatimu tetap berharap kepada Allah, pintu itu selalu terbuka. Namun jangan pula berputus asa. Banyak orang merasa dirinya terlalu hina untuk berharap makrifat. Ia berkata, dosaku terlalu banyak, aku tidak layak. Padahal rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Siapapun yang mengetuk pintunya dengan tulus akan diterima. Allah tidak melihat masa lalumu, Allah melihat hatimu sekarang. Maka jangan berhenti berharap, jangan berhenti memohon. Karena bisa jadi, dalam sekejap, Allah mengubah hatimu dan menjadikanmu orang yang dekat dengannya. Makrifat adalah cahaya yang membuat dunia terasa berbeda. Tanpa makrifat, hidup penuh kegelisahan, meski amal banyak. Dengan makrifat, hidup terasa tenang, meski amal sedikit. Karena makrifat adalah rasa hadir bersama Allah di setiap detik. Dan itu adalah anugerah terbesar yang bisa diterima seorang hamba.